Memasuki hari kedua kegiatan workshop ini, Ibu Endang Sutisnawati selaku narasumber dari Pusdiklat Kemenak RI melanjutkan materinya tentang implementasi kurikulum Merdeka. Oke, kata kuncinya tepuk tangan, keywordnya tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk tangan satu kali, berarti belum konsentrasi, masih terlena. Kata kuncinya adalah tepuk tangan. Tepuk tangan 2 kali, 1 kali, ya lagi gitu. Ulangi lagi, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 2 kali, 3 kali. Konsentrasi Bapak, bisa enggak yang seperti ini buat mengaktifkan siswa? Bisa. Kalau bisa laksanakan gitu. Jadi tidak ada lagi guru masuk kelas, nak buka PR-mu. Nah, gitu ya. Itu nanti batang otak yang bekerja, korteks maupun limbiknya tidak bekerja. Guru biologi pahamlah, korteks limbik itu paham. Ya, jadi harus dibangkitkan semangatnya dulu, konsentrasinya dulu. Cukup? Ya, tepuk tangan berkali-kali untuk Bapak Ibu. Nah. Sekarang kita bicara P3. Kita bicara P3, ini ada dimensi, ada elemen yang bakal terintegrasi ke dalam mapel dan akan menjadi proyek. Karena setiap tahun Bapak Ibu minimal 3 proyek. Minimal 3 proyek. Proyeknya adalah analisis, tingkatannya sudah analisis. Nanti ada contohnya. Nah ini prinsip kunci proyek penguatan profil. Holistik berarti utuh. Utuh. Jadi kalau bicara kearifan lokal Purwokerto apa? Mendoan misalkan, ya kan? Apalagi ebek gitu ya kuda lumping gitu ya kan, ebek. Terus apalagi? Lengger. Kearifan lokalnya itu coba dijadikan judul penelitian, Meres, ebek, lengger itu. Kemudian itu merupakan kearifan lokal, maka orang bercerita tentang ebek itu harus utuh. Utuh gitu. Sama dengan kalau bercerita ini jeruk, maka orang bisa menceritakan jeruk itu dari sisi warnanya, dari sisi bentuknya, dari sisi rasa, termasuk ebek dari sisi tampilannya, dari sisi maksud tujuannya, dari sisi performnya. Jadi bercerita tentang ebek itu dari A sampai Z, itu yang disebut dengan holistik. Gitu. Siapa yang menciptakan, tariannya seperti apa? Itu holistik. Kemudian apa ini yang kedua? Kontekstual, real, bahwa itu ada di masyarakat kita. Real, fakta, faktual. Jadi kita tidak membuat sebuah proyek profil pemuda Pancasila, pelajar Pancasila, itu bukan profil yang goib, bukan profil yang ngawang-ngawang, gitu. Bahwa seorang pelajar Pancasila itu bisa menghargai budaya, contohnya adalah ebek itu, bisa mengangkat kearifan lokal. Jadi kontekstual, berpusat pada peserta didik. Jadi memang peserta didik yang melakukan proyek itu, guru memfasilitasi. Kemudian bereksplor, dia mungkin eksplornya seperti apa, bentuknya apa? Bentuk tulisan, bentuk artikel, karena proyek. Bapak Ibu saya kasih proyek bangun rumah tuh di Arsawinangun misalkan. Maka yang muncul apa? Visible study. Yang muncul FS. Nah seperti itu, anak-anak kaji tentang ebek. Maka FS tentang
tentang ebek dia ceritakan, dia explore gitu. Ada gambarnya, ada videonya, dia mengeksplor. Dia mampu menceritakan, dia mampu mempublish hasil artikelnya, itu explore. Itu ya. Jadi misalkan budaya, Bapak Ibu cukup memberikan proyeknya budaya kearifan lokal Banyumas. Ada yang mengangkat ebek, ada yang mengangkat makanan, mendoan, ada yang mengangkat apa? Batik Banyumas, apa namanya? Ya? Getuk goreng. Getuk goreng boleh. Terus apa lagi? Ya mendoan, selain ebek itu ada lengger, terus ada apa lagi? Sisi bahasa yang ngapak, ya. Kalau nggak ngapak nggak kepenak gitu kan. Nah itu bisa diangkat menjadi proyek-proyek kearifan lokal. Tuh. Kemudian menyiapkan ekosistem satuan pendidikan. Apa Bu ini? Budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan satu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, berpikir terbuka. Jadi tidak a priori terhadap kondisi yang ada. Dia selalu welcome dengan situasi dan kondisi. Gitu. Jadi toleransi terhadap budaya, misalkan kita kasih contoh adalah kearifan lokal. Toleransi terhadap budaya, menghargai budaya. Bapak Ibu tidak lagi bicara itu melanggar syariat Islam. Itu tidak tepat kalau bicara dengan budaya berkaitkan dengan syariat Islam. Budaya syariat. Konteksnya adalah Pancasila di sini. Ya, jadi agama itu moderat. Agama itu moderat, tetapi implementasinya banyak tidak dimoderatkan. Karena menjadi fanatik, menjadi stereotip, menjadi primordial. Nih, ini yang bahaya antara NU dengan Muhammadiyah nggak akur, tuh bahaya. Sesama Muslim nggak akur. Padahal itu hanya wadah organisasi. Nah ini yang harus hati-hati dalam mengkaji sebuah fenomena. Jadi agama jangan dijadikan alat. Karena agama adalah keyakinan. Senang mempelajari hal yang baru. Jadi karena pikirannya terbuka, maka dia rasa ingin tahunya besar. Bapak Ibu, coba kita berlatih berpikir positif. Memandang segala sesuatu itu positif, itu nyaman. Jadi bahagia itu sangat sederhana. Dekat orang-orang yang dicintai, bahagia. Ya kan Bapak Ibu. Dekat teman-teman yang welcome sama kita happy, nyaman, comfortable. Tuh. Kemudian kita bisa memberikan sesuatu, bahagia. Gitu. Senyum, kita berikan senyum saja sudah kebahagiaan tersendiri. Jadi bahagia itu nggak usah jauh, tapi sangat dekat dengan kita. Jadi sangat sederhana untuk menjadi bahagia. Pada kesempatan kali ini dalam menyampaikan materinya, Ibu Endang Sutisnawati memberikan waktu sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu Guru MAN 1 Banyumas. Nah yang ingin kami tanyakan, bagaimana nantinya men-setting kelas untuk menyiapkan ke arah pilihan-pilihan dari peserta didik itu menuju persiapan mereka menuju ke kampus yang notabene sebenarnya kampus itu sebenarnya seperti menurut pandangan kami seperti terkotak-kotak. Misalnya kalau MIPA ya kecenderungannya berkaitan dengan teknik seperti itu. Kemudian yang bingung itu bagaimana memadukan antara MIPA dengan IPS, MIPA dengan keagamaan, konteksnya dalam membentuk kelas yang akan kita susun. Begitu barangkali Ibu sedikit yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bapak Ibu setting kelas kalau bisa gunakan moving. Kalau bisa gunakan moving. Kalau saya lihat ruangannya banyak, itu kalau dengan moving itu akan lebih. Jadi anak akan, kalau dalam satu kelas anak punya pilihan berbeda. Punya pilihan berbeda yang jadwal pelaksanaannya bisa bergabung dengan yang tidak memilih gitu. Jadi kalau moving misalkan saya pilih matematika, maka ada kelas matematika. Gitu. Misalkan saya pilih biologi, maka ada kelas biologi. Moving itu anaknya bisa dari beberapa kelas. Gitu. Jadi gurunya yang menunggu di kelas, anaknya yang mobile. Gitu. Moving. Jika memang kelasnya memenuhi. Itu sebaiknya moving, itu lebih tepat Pak setting kelasnya itu. Tapi kalau satu kelas terus terbagi-bagi beberapa mata pelajaran, tidak mungkin, nggak ada pembelajaran seperti itu. Jadi yang ada adalah moving. Oh sekarang jadi seperti kita di perguruan tinggi gitu. Jadi oh sekarang saya jam sekian itu saya ini, wah dia lari ke kelas itu. Gitu Pak. Jadi polanya adalah pola moving. Adapun kolaborasi, makanya itu tadi perlu tim. Perlu tim pengembang. Tim pengembang yang membedah semua CP ya, kemudian mengalokasikan menjadi akan proyeknya apa, membedah dari tema apa yang akan dijadikan proyeknya apa. Gitu. Gitu Pak. Non sewu Ibu. Pertanyaan lanjutannya, manakala moving class, istilahnya bagaimana nanti kita mengarahkan supaya tidak terjadi penumpukan atau peserta yang berlebih pada satu atau dua Pak Guru, sementara ada Pak Guru yang kurang diminati, non sewu seperti itu. Lah, sementara ada beberapa mapel kita yang Pak Guru atau Bu Gurunya itu jumlahnya terbatas, tapi juga ada sebaliknya yang Pak Guru atau Bu Gurunya dalam satu mapel itu berlebih. Nah barangkali itu gambarannya nanti seperti apa gitu Bu? Ya, bagian TU ini bagian anjab, analisis jabatan. Jadi porsi ya, porsi penentuan itu juga harus melihat potensi SDM-nya. Jadi kalau misalkan membuka pemilihan matematika, misalkan dengan jumlah kapasitas yang memilih 50, nggak mungkin matematika akan satu kelas 50 gitu, maka harus dibagi dua kelas kalau memang SDM-nya memenuhi gitu. Kalau memang guru matematikanya ada 2 atau 3, maka dibuka peluang pilihan itu. Tapi jika SDM-nya belum memenuhi, jangan buka peluang. Jangan buka peluang dulu. Karena peminatnya banyak tapi nggak ada SDM-nya, siapa yang mau ngurus? Maka siapkan dulu SDM-nya. Gitu Pak. Nah, ada pilihan mungkin yang akan laku, ada pilihan yang guru tidak laku, ya nggak apa-apa, oh, itu pilihan siswa yang belajar kok. Kenapa mesti harus memaksakan gurunya nanti nganggur? Tim teaching. Adakan dengan tim teaching. Itu. Jadi jangan melihat gurunya tidak ada, ya berarti sekolah, maka perlu ada anjab. Analisis jabatan, bagian TU itu ada fungsional umum, analisis jabatan, anjab. Itu belum ada. Nggak jalan. Nah, dengan adanya jalan, Pak. Jadi dia akan menghitung. Anjab itu tugasnya salah satunya dalam menghitung kebutuhan. Adanya rombel sekian, kebutuhan guru berapa, itu tugas anjab. Tugas CFU. Itu. Kalau kita kan CFT. Dan saya Ibu, pertanyaan yang sedikit berbeda lagi, bagaimana nanti untuk mengarahkan siswa-siswi kita, sementara di kelas 11 putra-putri kita itu kan nanti sudah mendapatkan informasi yang sangat luas dari luar, sehingga
siswa-siswi kita itu sudah punya gambaran kira-kira tes, kalau yang mau melalui jalur tes masuk ke perguruan tinggi, mereka punya gambaran, oh kalau pengen ke teknik berarti yang harus dipelajari A, B, C. Nah, kemudian kalau misalkan pengen ke IPA umum, nah berarti A, B, C dan seterusnya. Nah, ini bagaimana mengarahkan anak supaya bisa mengambil dari dua program yang berbeda, misalnya IPA dengan IPS atau IPA dengan agama, sementara nanti tidak dibutuhkan di dalam tes masuk ke perguruan tinggi itu, begitu Bu. Bapak Ibu, Merdeka Belajar itu sudah disetting sampai perguruan tinggi. Jadi pasti ngeklik. Itu sudah disetting 20 tahapan itu ada perguruan tinggi, Pak. Gitu. Jadi nggak mungkin pemerintah tidak ada intinya tidak membuka jurusan yang sesuai dengan pilihan anak gitu. Itu Merdeka Belajar itu sampai perguruan tinggi, Pak. Gitu. Jadi ngeklik itu pasti. Gitu. Jadi jangan dikhawatirkan, yang penting anak-anak itu punya keterampilan kognitif, keterampilan motoriknya, terus yang mencerminkan karakter Pancasila dan rahmatan lil alamin. Itu intinya. Pak Mikun, Pak Mikun, guru biologi, Pak. Biologi. Senang ngajar reproduksi. Oh, senang banget nggih. Agak rame. Nggih. Terus biologi. Makanya biologis sekali. Biologis ya. Begini Bu, menyimak tadi pembicaranya dengan berawal dari pertanyaannya Pak Sulis, kemudian jawabannya Ibu berkaitan dengan anjab, analisis jabatan. Saya kira di setiap satker itu pasti membuat. Ada. Iya, pasti membuat. Karena itu adalah sebuah keharusan. Namun demikian, apa yang sudah dibuat oleh satker terutama di Kementerian Agama seringkali kalah dengan kebijakan, Ibu. Contohnya, beberapa tahun terakhir ini MAN 1 Banyumas, bahkan juga MAN-MAN yang lain, itu kedatangan guru negeri dengan jumlah yang cukup besar. Ya, cukup banyak. Kasus di sekolah lain juga gitu. Sama kan? Ya. Artinya ada beberapa guru yang memang dibutuhkan, tetapi ada sebagian guru yang di sini barangkali jumlahnya sudah terlalu jenuh. Bahkan yang terakhir itu ada beberapa teman guru yang SK-nya di MAN 1 akhirnya dititipkan di Kementerian Agama dan akhirnya dipindah di lokasi yang lain. Ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya anjab itu tidak berfungsi di tataran paling rendah. Nah, berkaitan dengan itu, saya selaku guru biologis jurusan dengan diperlakukannya nanti IKM, kira-kira apakah berdampak atau tidak dengan jumlah jam yang nantinya akan berlaku di kelas 10, 11, dan 12. Bu. Karena terus terang dari 2 hari ini saya belum bisa gambaran nanti saya ngajarnya itu sih bagaimana di kelas 11-nya, di kelas 12-nya nanti. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11-12 kan masih penjurusan kan? Yang sekarang? Bukan, kalau yang IKM kan start 10. Start 10 dulu. Jadi nanti di kelas 11 kan pemilihan. Gimana? Mbok nanti siswa itu tidak ada yang milih mapel saya begitu. mungkin mapelnya yang beboi atau gurune yang beboi begitu. Pak, itu kalau toh tidak memilih tetap pelajaran biologi kan tetap ada. Itu kan menjadi F+. Menjadi F+. Pelajaran MIPA kan tetap ada gitu loh. Tetapi kemudian seperti pengayaan gitu loh Pak.
gitu. Jadi jangan khawatir akan menjadi hilang gitu. Akan menjadi hilang tidak ngeklik ke simpatika jika Bapak beralih ke ekonomi misalkan, itu akan hilang di simpatika maupun di emisnya gitu loh Pak. Jadi fase E dan fase F itu tetap pelajaran itu tetap ada. MIPA itu kan matematika, fisika, kimia, biologi kan tetap ada. Kemudian ada F+. F+ adalah pilihannya biologi gitu. Tapi kalau gurunya model Pak Miun saya pikir laku Pak. Gitu. Laku. Di sinilah perlu ada perombakan, ya perlu improve ya. Sudah? Oke. Bapak Ibu membuat ATP sekarang. Alur tujuan pembelajaran. Terus itu ada contoh PKN dan contoh bahasa Indonesia. Itu. Nah, ini menganalisis pengaruh, ini kaitannya dengan materi. Kaitannya dengan pengembangan materi. Nah, Bapak Ibu kerjakan yang ini elemen. Mapel di elemen. Bapak Ibu bisa lihat di CP-nya. CP-nya itu ada elemen apa saja. Saya sudah membuatkan PowerPoint-nya kan. PowerPoint CP ini ada di 10. Elemennya apa saja tapi isi CP-nya ya di CP itu. Maka lebih enak membuka yang nomor 6. Seperti pendidikan Pancasila, ini elemennya. Ada Pancasila, nanti CP-nya apa? Tinggal copy paste. Jadi kalau dulu itu adalah materinya apa, kemudian KD-nya apa. Itu kalau di 2013. Ini contoh. Ini kan Pancasila, undang-undang, ini elemennya, ini capaiannya. Bapak Ibu copy itu dulu, baru nanti setelah itu baru akan nih elemen dan CP ini akan mengcopy ini, mengcopy 033 atau mengcopy SK Dirjen atau KMA. Ya, halaman. Elemennya, dua-duanya elemen sama CP-nya. Lihat contoh PKN.